Smartphone dengan fitur flagship pakai SoC Snapdragon 8S Gen 3, performa kencang dengan harga cuma 4 juta. Apa sih yang menarik? Ini dia review Poco F6. Istilah flagship killer kembali diusung Poco F6 yang mereka klaim sebagai smartphone dengan fitur layaknya flagship kelas atas yang ditawarkan dengan harga terjangkau. Poco F6 disenjatai dengan SoC terbaru yang kencang dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Fitur yang banyak diadopsi dari smartphone flagship dan yang bikin ramai adalah saat pengumuman harga yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi kalau ditanya apa aja sih hal menarik dan yang nggak menarik dari si Poco F6, mari kita bahas. Oke, yang pertama, hal menarik dari Poco F6 si flagship killer pastinya spesifikasi. Jadi jelas, chipset Poco F6 yang pakai SoC terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 8S Gen 3 ini jadi hal yang paling menarik. Jadi SoC ini baru dirilis pertama kali sejak bulan Maret lalu dan Poco F6 jadi salah satu smartphone pertama yang menggunakan SoC tersebut. Bisa dibilang Snapdragon 8S Gen 3 itu adalah versi minimalis dari Snapdragon 8 Gen 3 yang biasa digunakan pada smartphone kelas flagship. Nah, keduanya sama-sama menggunakan arsitektur 4 nanometer yang menawarkan performa kencang namun efisien. Konfigurasi CPU pada SoC ini terdiri dari 1 core Prime Cortex X4 berkecepatan 3 GHz, 4 core Performa Cortex A720 berkecepatan 2,8 GHz, dan 3 core hemat daya Cortex A520 berkecepatan 2,0 GHz. Dan untuk GPU-nya menggunakan Adreno 735. Sebagai tandem, memori RAM-nya hadir dalam dua pilihan, yaitu 8 GB dan 12 GB LPDDR5X dengan tambahan fitur Extended RAM hingga 8 GB. Sementara dua pilihan storage-nya terdiri dari 256 GB dan 512 GB tipe UFS 4.0 dengan kemampuan baca dan tulis yang kencang. Kedua, fitur AI-nya. Karena udah zamannya AI, Poco F6 juga adopt berbagai teknologi AI yang sebenarnya antara gimmick atau enggak sih ini secara fungsi. Salah satu fitur AI yang udah bisa kalian rasain adalah fitur Always On Display terbaru yang didukung teknologi AI. Jadi kalau dulu yang namanya AOD itu beneran terus nyala di kondisi apapun yang bikin baterai HP boros. Sekarang karena AOD-nya udah diintegrasikan sama AI, AOD-nya hanya akan menyala ketika wajah pengguna terlihat di depan layar dan otomatis mati ketika menjauh dari layar. Jadi aktifnya ya saat kita butuh buat lihat aja. Hal ini bikin penggunaan baterai jadi jauh lebih efisien meskipun AOD diaktifkan. Selain AOD tadi, fitur AI yang lain yang menurut gue menarik dari Poco adalah AI Air Gesture yang bikin kalian bisa kontrol HP ini tanpa perlu sentuh layar HP-nya alias sensor gerakan. Dan sebenarnya ada fitur lain kayak Smart Lock Detection dan Smart Lock Rotating Screen yang cukup berguna. Tapi kayaknya ini udah biasa deh di HP-HP Android zaman sekarang. Apalagi kelasnya flagship ya, jadi rasanya nggak perlu dibahas terlalu jauh. Ketiga, dari sisi kamera. Poco F6 dilengkapi dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX882 punya bukaan f1.59 dengan perekaman up to 4K 60 fps. Dan kamera kedua ultrawide 8 MP bersensor Sony IMX355. Sedangkan untuk selfie kamera pakai sensor 20 MP. Dan karena si kamera utamanya punya bukaan aperture yang lumayan gede f1.59, jadi HP ini tuh bisa menangkap cahaya sekitar dengan lebih baik. Jadi kalau kita foto dengan kondisi pencahayaan yang minim atau low light di malam hari, HP ini bisa ambil gambar dengan kualitas yang oke kok di kelas harganya. Gue juga lakuin tes dan bikin video dengan kamera belakangnya dengan resolusi 4K 60 fps. Hasilnya ternyata kualitas gambarnya kelihatan clear dan stabil, alias IIS dan OIS-nya tetap aktif. Nih contohnya. Gak cuman itu, untuk hasil video yang pakai resolusi 4K 60 fps di dalam ruangan pun detailnya masih dapet.
Nah, gue juga pakai video kamera belakang yang menggunakan ultrawide kamera. Hasilnya juga stabil dan menangkap warna yang natural. Terus untuk kamera depan gimana? Resolusi perekamannya up to 1080p 60 fps. Hasilnya emang gak sedetail yang 4K, tapi untuk kamera bagian depan hasil warnanya emang jauh lebih strong dan ada vibes kekuning-kuningannya. Lalu gimana performanya? Pengujian sintetis kami wakili dengan menjalankan beberapa aplikasi seperti Antutu, Benchmark yang mampu mendapatkan skor 1,5 juta poin. Skor ini mirip-mirip dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang digunakan pada smartphone kelas atas generasi sebelumnya. Yang masuknya ya ini tinggi sih, apalagi ingat harganya cuma 4 jutaan, ya hampir 5 juta ya. Dan seperti seri F sebelumnya, Poco F6 emang dirancang buat kebutuhan berat semacam gaming salah satunya. Makanya Poco kasih HP ini dengan fitur yang namanya Game Turbo. Fitur ini bisa diaktifkan dengan swipe dari sisi layar kiri ke tengah. Dan untuk mendapatkan hasil performa terbaik, kalian bisa atur mode di Game Turbo ke pilihan Wild Boost. Menggunakan teknologi berbasis AI, mode ini akan mengoptimalkan performa secara maksimal. Selain gaming, performa Snapdragon 8S Gen 3 juga tentu udah kencang buat produktivitas. Misalnya nih, untuk render video Full HD berdurasi 1 menit ke resolusi 4K dengan frame rate 60 fps tanpa tambahan efek apapun. Hasilnya video bisa selesai hanya dalam waktu 42 detik aja. Hal ini cukup mumpuni terutama buat kamu yang suka project video pendek dari smartphone atau yang suka main CapCut. Selanjutnya adalah bagian layar. Mengandalkan performa kencang, Poco F6 juga menggunakan layar kelas premium. Layarnya menggunakan teknologi Flow AMOLED Dot Display dengan ukuran 6,67 inch yang punya kualitas cukup bisa manjain mata dengan visual yang tajam, jernih, dan warna yang pop-up. Resolusinya yang dipakai juga lumayan tinggi, yaitu 1,5K atau 2712 kali 1220 pixel dengan aspek rasio 20:9. Refresh rate hingga 120 Hz yang bikin layarnya bisa hasilin gambar dengan pergerakan animasi yang mulus banget. Ya semoga nggak di awal doang ya mulusnya, sampai seterusnya. Dari peak brightness juga mantap, up to 2400 nits yang bikin layar HP ini masih bisa dilihat jelas meskipun ada di bawah sinar matahari. Nggak lupa buat proteksi layar HP ini udah dilengkapi lapisan Gorilla Glass Victus yang bikin HP ini lebih tahan dari goresan-goresan. Kecuali goresan hati, ya. Di bawah layarnya ini terdapat juga sensor fingerprint scanner dengan performa yang responsif. Selanjutnya yang menarik adalah daya tahan baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang terbilang sebenarnya standar sih di kelasnya. Tapi gue masukin di bagian menarik ya karena cukup bagus lah hitungan untuk harga sekelas ini. Pengujian kami diantaranya dengan menjalankan PC Mark Battery Life dengan tanpa internet dan mengatur refresh rate di 60 Hz dan tingkat brightness di 50%. Baterainya sendiri mampu bertahan hingga 16 jam 49 menit. Dan jika dirata-ratakan penggunaannya aman untuk aktivitas harian dari pagi hingga malam hari. Bagian menariknya juga, ini ada dukungan pengisian daya cepat 90 watt turbo charging. Jadi pengisian baterai hingga 50% hanya sekitar 20 menit. Dan untuk mencapai hingga 100% cuman butuh waktu tempuh 40 menit. Terus nih ya, bagian yang paling menarik dari Poco F6 tentunya adalah harga. Untuk harganya ya udah di-mention dari awal 4 jutaan aja. Sampai dibilang flagship killer itu ya karena harganya nggak ngotak tadi. Untuk tipe 8GB 256GB harganya dibanderol cuman 4899 nih. Nah tapi apa aja nih hal yang nggak menarik dari Poco F6? Disclaimer dulu ya, lo udah tahu kan harganya yang gila itu pasti ada bagian-bagian yang jadi biasa aja atau malah dikorbankan. Ngerti kan kalau ada harga baru bisa komentar? Ya ini sih hal yang gak menarik dari Poco F6 menurut gue. Pertama, dari sisi desain ya bukan selera gue ya sebenarnya. Boba segede jempol ya biasa aja, gak ada peningkatan gimana-gimana dibanding Poco F5 seri sebelumnya. Kalau dibilang flagship dengan desain yang kayak gini ya menurut gue jadi hal yang gak menarik. Karena kalau flagship killer ya gue berharap lebih dong. Tapi ya gak bisa juga kan, harganya kan 4 jutaan. Kedua, body. Ya gimana? Nggak boleh komentar sih, harganya lo gila-gilaan. Bodinya kalau dipegang sih bahannya kelihatan banget, jadi hal yang dipangkas. Bahannya plastik, kelihatan sedikit ringkih untuk embel-embel flagship.
Iya sih, bezelnya tipis dan ringan itu juga bagus sih sebenarnya. Jadi kan bikin HP ini ringan. Tapi balik lagi dong, flagshipnya ini kan sebenarnya masalah performa ya, bukan masalah body gitu loh. Terus speaker, untuk nama flagship hasil suara dari speakernya ya biasa-biasa aja, nggak yang kencang mantep gitu. Oh ya, buat kalian juga nih yang masih pakai kabel jack 3.5 itu udah nggak ada lagi di seri F6. Ini bisa jadi bagian yang nggak menarik juga buat lo yang masih pakai headset kabel. Terus juga Poco F6 ini belum disupport oleh fitur eSIM. Jadi ya masih pakai dual slot SIM card. Untuk lo pengguna eSIM ya jadi bagian yang nggak menarik kan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apa yang ditawarkan Poco F6 emang sangat memikat jika melihat dari spesifikasi serta fitur yang ditawarkan dan harga yang murah. Performa tinggi cukup memuaskan bagi kamu yang pengen main game kekinian lah. Dengan harga yang cuma dibanderol 4 jutaan untuk varian 8GB 256GB dan 5 jutaan untuk varian 12 plus 512GB, bisa dibilang Poco ini belum ada lawan. Bagi kamu yang mengutamakan performa kencang, fitur kekinian, harga paling murah, kompetitif, ya Poco F6 bisa jadi smartphone paling menarik. Sharing dia sedikit experience gue kemarin pas lagi mindahin data video gue ke laptop. HP-nya ini padahal nggak dipakai apapun nih, tapi tiba-tiba muncul kayak handphonenya busy. Ya gue refleks lah, langsung cabut juga. Pas gue cek videonya jadi langsung korup nih di HP-nya. Padahal belum kelar semua nih kopasannya dan videonya hilang. Tapi pas diklik jadi korup. Gue salah di mana ya? Coba bantu komen dulu. Oke deh, mungkin sekian dulu hal menarik dan yang gak menarik dari experience gue pakai Poco F6 sebagai flagship killer. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com biar kalian selalu jadi yang up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Rias dan Randi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.